Eh, jika ini MS ya maksudnya ya. Jika MS sama dengan 500 dan MD sama dengan 500i kurang 100 ditambah 0,25Y, manakah di antara pasangan jawaban berikut yang menunjukkan keseimbangan pasar uang? Nah, nomor 37 itu nggak susah ya. Kita udah tahu bahwa equilibrium, nah ini makanya penting teman-teman pahami dulu konsep demand supply ya. Jadi demand dan supply itu tidak selalu berkaitan dengan pasar output ya, di mana apa barang yang diminta oleh konsumen itu sama dengan barang yang ditawarkan oleh produsen. Maksudnya dia tidak hanya berlaku untuk output tapi bisa input market, dan di makro pun itu bisa berlaku juga untuk pasar uang ya. Jadi money demand equals money supply ya. Tolong diingat teman-teman ya, ini biasanya demand supply itu simbolnya saya biasanya naruh di atas gitu ya. Kan kalau teman-teman belajar di SMA, demand supply di bawah sebenarnya sama aja, tapi saya lebih suka nulisnya di atas. Tapi di atas tuh bukan pangkat. Ini mau menunjukkan bahwa ini tuh money demand gitu. Kenapa saya nggak taruh di bawah? Karena di bawah itu biasanya bisa kita tulis untuk komoditas. Jadi misalnya MD1, MD2 gitu ya. Nah, itu lebih tepat kita taruh di bawah 1, 2, 3-nya atau A, B, C, D-nya. Tapi kalau untuk simbol apakah dia demand atau supply, itu lebih baik ditaruh di atas. Seperti itu. Ya, jadi money demand sama dengan money supply. Oke. Nah, tadi money demand-nya itu adalah 500. Sorry, money supply-nya yang 500 ya. Mungkin kita ini aja ya, kita balik. Ini yang money supply, dan ini yang money demand, seperti itu. Jadi money supply sama dengan money demand. Jadi 500 sama dengan 500i ditambah 100 ditambah 0,25y. Ini bisa kita sederhanakan menjadi, ini pindah ruas jadi 400. 400 sama dengan 500i plus 0,25y. Nah, yang menjadi pertanyaan, kita sama sekali nggak tahu kalau kita misalnya tahu nilai i, maka kita bisa mencari ya. Kalau kita mengetahui nilai i, maka kita bisa mencari nilai y. Kalau kita tahu nilai y, kita bisa cari nilai i. Masalahnya tidak demikian. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah mencoba memasukkan semua jawaban yang ada di soal. Seperti itu. Lalu kita cari saat dia itu match. Nah, kebetulan eh, match-nya itu di jawaban yang D. Ya, saya nggak perlu coba satu-satu karena teman-teman bisa coba kerjakan sendiri ya untuk kita untuk mempersingkat waktu. Yang jelas nanti jatuhnya di I 10%, Y-nya 2.200. Ya, jadi Y itu tingkat pendapatan, I itu tingkat bunga. Nah, tapi teman-teman mesti ingat ya, persen itu adalah per 100. Jadi kalau 10% itu artinya kalau I 10% itu adalah 0,10. Oke. Terus dikatakan Y-nya itu adalah 2.200. Kita coba ini aja ya, apa namanya? 400 ditambah 500 kali 0,10 ditambah 0,25 dikali 2.200 ya. Wait. Bener ya? Y 2000. Oh, sorry. Money demand-nya itu 500i kurang 100. Jadi bukan plus 100, maaf. Ini min 100 ya. Saya salah lihat. Nah, ini hati-hati ya teman-teman kalau ngerjain soal. Nah, berarti di sininya 600 seperti itu. Ini 600. Seperti ini. Jadi 600 sama dengan 50 ditambah 550. Terbukti bahwa 600 sama dengan 600. Maka opsi D itu terbukti benar. Bahwa I itu 0,1. Jadi saat equilibrium tingkat bunga itu 10%. Dan tingkat pendapatan itu sama dengan 2.200. Jadi teman-teman kalau punya soal seperti ini, itu teman-teman jangan bingung ya. Waduh, gimana nih kan nggak tahu I-nya, gimana nyari Y-nya atau sebaliknya. Ya,
langsung aja masukin satu-satu seperti itu. Ya, memang saya sudah perhatikan ada beberapa soal yang memang seperti itu. Oke, semoga jelas nomor 37 jangan sampai salah karena ini soal yang mudah. Nah, kita mulai dari yang mudah dulu lah ya, yang makro, karena nanti kita akan temu beberapa soal yang susah yang membutuhkan matematik yang lebih susah dari mikro ternyata ya. Sekarang nomor 40. Nah, 40 ini agak menjebak ya. Pokoknya dikasih tahu informasinya banyak nih ya. Nah, intinya disuruh mencari tabungan nasional atau national saving. Nah, kalau teman-teman sudah dapat materi pengantar ilmu ekonomi makro, ya ini masuknya ke materi saving investment financial system seperti itu. Tetapi karena soal-soal PAI itu tidak merujuk pada soal di buku MenQ ya, mungkin lebih banyak Samuelson dan Sadino Sukirno gitu, jadi ada beberapa yang harus kita adjust ya. Tapi yang jelas, konsep saving, saya akan menjelaskan konsep saving ya sebelum membahas soal ini. Saya sengaja jelaskan sisipkan teori karena kita jaga-jaga kalau soalnya diubah atau ngikutin tahun lalu. Jadi teman-teman tidak hanya menghafal cara mengerjakan, tapi kalau soalnya dimodifikasi, teman-teman bisa ngerjain karena paham konsepnya, itu yang lebih penting gitu. Kan celaka aja misalnya 40 soal yang dimodif 20 soal, ya kan? Kalau teman-teman nggak kuasai konsep, ya nggak lulus gitu. Padahal cuma boleh salah 12 gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya saving financial investment itu kita belajarnya dari konsep GDP. Makanya kita harusnya belajar konsep GDP dulu ya. Konsep nation income, growth domestic product dulu, nation income, baru ini saving investment financial system gitu. Ya, rumusnya itu kan kita asumsikan dulu close economy ya. Apa itu close economy? Close economy itu adalah ketika negara negara tersebut itu tidak membuka dirinya ke tidak membuka dirinya untuk melakukan perdagangan internasional atau tidak melakukan ekspor maupun impor. Berarti net ekspor sama dengan nol. Ya, ini asumsinya. Jadi rumus GDP dengan pendekatan agregat demand itu adalah C plus I plus K. Oke. Dari sini berangkatnya. Oke, nah terus kita mesti tahu bahwa C itu dipengaruhi oleh ini ya, YD. Jadi C itu adalah fungsi konsumsi adalah konsumsi otonom ditambah MPC dikali YD. Oke. Nah, sedangkan fungsi save ini artinya gini, konsumsi itu dipengaruhi oleh disposable income, di mana disposable income itu adalah Y dikurang pajak. Nah, ada beberapa sumber yang mengatakan disposable income tuh Y dikurang pajak tambah transfer payment. Tapi setelah saya pelajari lebih dalam, kok kayaknya kurang tepat ya memasukkan transfer payment itu ke disposable income atau subsidi seperti itu. Kelihatannya masuk akal. Oh, kalau tax itu mengurangi disposable income, kalau subsidi itu menambah disposable income. Cuma setelah saya baca beberapa buku, ternyata transfer payment itu nggak masuk disposable income gitu. Jadi ya kita mesti cek lagi referensinya ya. Tapi yang aman itu ya udah disposable income tuh Y min tax gitu, oke? Okay? Kenapa Y min tax disposable income? Jadi begini, misalnya teman-teman kerja dapat 50 juta. 50 juta tuh Y. Nah, 50 juta itu kan bisa kita bilang pendapatan bruto kan. Artinya kita dapatnya segitu. Nah, tapi kita kan nggak bisa konsumsi semua kan. Pasti dipotong sama yang namanya pajak. Seperti itu. Nah, setelah dipotong pajak, barulah itu disposable income kita. Income bersih kita yang memang terserah mau kita apain, mau kita konsumsi atau mau kita saving. Nah, seberapa besar kita menggunakan, berapa persentase kita menggunakan disposable income untuk konsumsi, itu adalah MPC. Ya. MPC itu singkatan dari Marginal Propensity to Consume. Jadi hasrat untuk mengonsumsi. Kan logikanya kalau kita punya income 50 juta, artinya kita bisa konsumsi dari 0 sampai 50 juta kan dari income kita. Nah, berarti ya sama, intinya nilai MPC itu ada di rentang 0 sampai 1. Gitu. Nah, CO itu berarti kan gini, logikanya kalau kita nggak kerja pun kita tetap perlu konsumsi kan. Nah, artinya CO itu adalah konsumsi otonom. Ya ketika YD kita 0, maka konsumsi kita setara C0. Sehingga C0 ini seperti ibaratnya kalau sebuah fungsi dia itu adalah interceptnya. Oke. Nah, terus konsumsi itu dikaitkan sama saving. Kalau saving itu saving otonom ditambah MPS dikali YD. Sama lah prinsipnya ya, kalau MPS itu marginal propensity to saving, eh, S0 itu saving otonom. Ya, jadi saving yang tidak dipengaruhi oleh apa namanya?
disposable income. Nah, sekarang kan tadi definisi channel sama S0 itu adalah YD ketika sama dengan 0 ya. Nah, kita mesti tahu bahwa apa namanya? Ketika YD sama dengan 0, berarti oh ya, kan ketika kita punya disposable income kita bisa pakai untuk konsumsi tambah saving kan. Nah, sekarang kita ingin membuktikan juga nih bahwa MPC plus MPS itu sama dengan 1 dan terbukti bahwa konsumsi otonom itu adalah negatif saving otonom. Atau dengan kata lain, kalau konsumsi otonom kita 2.000, saving otonom kita harus minus 2.000. Gitu. Nah, gimana ngebuktiinnya? Ngebuktiinnya gini aja, YD sama dengan C plus S. Berarti YD sama dengan C0 ditambah MPC kali YD ditambah MPS kali YD. Ingat, saat YD 0, berarti YD sama dengan C0 ditambah MPC kali 0 ditambah, sorry ini kurang saving otonom ya, tambah saving otonom ditambah MPS kali 0. Maka kita dapat kesimpulan ketika YD sama dengan 0, maka 0 sama dengan C0 ditambah S0. Nah, dari sinilah kita dapat bahwa C0 itu adalah min S0. Nah, lalu bagaimana membuktikan bahwa MPC plus MPS itu sama dengan 1? Kan kalau secara logika atau secara intuisi masuk akal lah. Kalau kita punya income, kita distribusikan untuk konsumsi atau saving, ya logikanya total income kita kan 100%. Berarti kalau konsumsi 60, ya saving sisanya sebesar 40%. Nah, ini bisa dibuktikan dengan cara seperti ini. Tadi kan YD sama dengan C0 ditambah MPC YD ditambah S0 ditambah MPS YD ya. MPS kali YD. Nah, tadi kita dapat informasi bahwa C0 ditambah S0 sama dengan 0. Maka ini bisa kita ilangin menjadi YD sama dengan MPC YD ditambah MPS YD. Sehingga YD sama dengan MPC ditambah MPS dikali YD. Ini pindah ke sini jadi 1 ya, YD per YD. Nah, ini adalah MPC plus MPS. Nah, jadi ini adalah asal-usul nilai MPC plus MPS itu sama dengan 1. Seperti itu. Maka kita bisa dapat ini ya. Oh, kalau MPC itu adalah 1 min MPS. Kalau MPS itu adalah 1 min MPC. Jadi dari sini nih asal-usulnya. Oke. Nah, sekarang jadi kita udah tahu. Nah, terus yang penting juga ini. Sekarang konsep private saving. Jadi saving itu ada 3 ya. Dibagi jadi 3, ada private saving, public saving, sama national saving. Nah, sekarang saya ingin berangkat dari private saving dulu. Tadi teman-teman udah tahu bahwa disposable income kita itu dipakai untuk konsumsi ditambah saving. Berarti saving adalah disposable income dikurang konsumsi. Seperti itu. Atau saving private. Nah, ini saving private. Nah, YD itu apa? YD itu adalah Y min T. Maka saving private bisa kita ubah rumusnya menjadi Y min C min T. Dari sini nih. Itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke public saving. Nah, public saving itu rumusnya adalah Y min C min, sorry, public saving itu rumusnya adalah T min G. Kenapa T min G? Karena pendapatan pemerintah itu dapatnya jadi pemerintah itu dapat uang itu dari pajak. Ada sumber lain nggak selain pajak? Ada, ya misalnya hibah dan lain sebagainya, tapi paling besar itu dari pajak. Makanya suatu negara itu tetap perlu memberlakukan pajak untuk mendapatkan penerimaan. Nah, eh, besarnya pajak itu digunakan untuk nantinya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sendiri bisa diklasifikasikan jadi konsumsi pemerintah, belanja pemerintah, misalnya belanja pemerintah, gaji pegawai dan lain sebagainya ya. Jadi government expenditure tuh banyak komponennya. Nah, artinya tax itu digunakan untuk membeli government expenditure kan. Nah,
sisanya itulah yang akan jadi masuk ke saving. Gitu. Nah, pertanyaannya saving bisa negatif nggak? Bisa. Kayak tadi, kalau misalnya konsumsinya lebih gede dari disposable income, karena adanya channel yang besar itu, ya berarti savingnya minus untuk private. Tapi kalau saving public itu bakal minus kalau pengeluaran pemerintah atau government expenditure-nya lebih besar dari tax. Nah, kalau national saving gimana? Ya national saving berarti ya private saving ditambah public saving. Ya, kan? Berarti Y min C min T ditambah T min G. Hasilnya adalah Y min C min G. Ini adalah national saving. Oke. Nah, teman-teman kalau diperhatikan Y min C min G itu sama dengan seperti ini. Nah, kan kita balik lagi ke rumus yang mula-mula nih. Tadi kita udah urain bahwa Y sama dengan C plus I plus G. Nah, kalau teman-teman perhatikan, misalnya kita pindahin I ke ruas sini dan G ke ruas sini, maka ini jadi seperti ini nih. Ya. Maka ini jadi Y min C min G sama dengan I. Nah, disinilah kita dapat, oh ternyata investment sama dengan national saving gitu. Makanya teman-teman, kenapa sih saving sama dengan investment ya dari sini nih, gitu ya. Identity saving sama dengan investment dari situ. Nah sekarang soalnya disuruh nyari national saving, tapi kan kamu nggak tahu Y-nya, tahu nggak Y-nya? Nggak tahu nih Y-nya berapa. C-nya tahu nggak? Nggak tahu. Iya kan nggak ada C-nya. G-nya tahu nggak? Ada, nggak tahu juga. Pengeluaran pemerintah nggak tahu. Nah yang teman-teman tahu apa? Tabungan pemerintah. Berarti ini public saving ya. Nah, private savingnya tahu nggak? Nggak tahu. Nah, berarti nggak bisa dicari dong kalau kalau pakai rumus private plus public atau pakai identity national saving. Nah, berarti kita mainnya dari sini, national saving sama dengan investment gitu. Dari sini mainnya. Nah, tapi berarti kita cari, berarti kayak ini jelas kita coret nih. Masukkan. Nah, investmentnya itu ada dua, ya kan? Investasi swasta domestik bruto sama investasi asing neto. Nah, jadi national saving itu terdiri dari investasi bruto ditambah net investasi asing neto gitu. Kenapa harus neto? Karena logikanya ya investasi asing neto itu berarti kayak yang diperoleh oleh si domestik dari asing gitu, ya. Kalau domestik bruto kan PDB itu kan berarti yang dihasilkan oleh si domestik kan. Nah, berarti sisanya itu net dari si asing. Makanya kita bisa nyari national saving dengan cara 1000 ditambah 111. Nah, berarti jawabannya yang D, 1111. Seperti itu. Oke. Semoga penjelasannya bisa dipahami oleh teman-teman semua. Jadi kita sudah membahas apa namanya? Kita sudah membahas 2 soal. Sekarang kita lanjut ke nomor berapa ya? Bentar. Saya pikir-pikir dulu. Oke, kita sekarang ke nomor 25 dan 27. Ya, nomor 25 dan 27. Maaf ya, agak loncat-loncat ya. Soalnya ini soalnya banyak yang berkaitan juga nih. Oke, 25 dan 27. Nah, teman-teman lihat nih, soalnya mirip. Dalam pasangan persamaan ISLM berikut ini, manakah yang menggambarkan kebijakan moneter yang paling efektif? Nah, kalau yang 27, dalam pasangan persamaan ISLM berikut ini, manakah yang menggambarkan kebijakan fiskal yang paling efektif? Jadi intinya baik soal nomor 25 dan nomor 27 ya, itu dia itu apa namanya? Dia itu sama-sama ISLM informasinya, tapi disuruh mencari mana sih kebijakan fiskal yang paling kebijakan fiskal atau kebijakan moneter yang paling efektif. Nah, mungkin banyak yang bingung juga ya. Maksudnya ISLM ini mau diapain? Apakah kita cari equilibrium Y-nya dan equilibrium investment-nya gitu? Saya sempat mikir seperti itu. Interest rate-nya atau gimana? Nah, ternyata saya membaca sebuah jurnal yang mengatakan bahwa kebijakan moneter sama fiskal itu
Kalau dilihat dari SLM tuh kuncinya seperti ini. Nah ini nggak tahu kenapa soal ini selalu keluar dan nggak pernah dirubah. Kalau soal-soal lain tuh kayak ada yang diubah ya. Nah tapi yang soal 2527, soal ISLM itu selalu ada dua soal dan itu moneter sama fiskal. Tapi yang jelas dari SLM, kita ngelihatnya dari slope. Ya, slope persamaannya. Jika slope IS itu lebih besar dari slope LM, artinya IS lebih landai dari LM. Ingat ya, kalau slope-nya lebih besar berarti dia lebih landai. Ya, lebih landai itu berarti lebih apa ya? Lebih nggak, kan lawan kata landai itu curam ya. Tapi kalau misalnya slope IS kurang dari slope LM, itu IS lebih curam dari LM. Ya, lebih landai itu berarti lebih elastis. Ya, ini lebih elastis. Ini lebih inelastis. Teman-teman kalau bingung curam landai, ingat aja kan, kalau elastis sempurna itu kan begini ya kurvanya. Ya kan? Dulu mah belajarnya begini. Kalau inelastis sempurna, begini. Kalau lupa, lupa ingat aja kan, kalau elastis itu kan artinya dia itu dia itu responsif terhadap perubahan harga. Nah, kalau elastis sempurna, harganya tidak berubah, kuantitasnya berubah gitu kan. Nah, tapi kalau di inelastis sempurna, mau harganya dinaikin berapapun atau diturunin berapapun, kuantitasnya segitu aja. Ya, contohnya kayak insulin dan lain sebagainya. Nah, berarti yang lebih curam, ini kan curam banget nih, 90 derajat. Kalau ini nyaris nggak ada, ini kan ibaratnya jalan ya jalan doang, nggak ada tanjakannya. Nah, berarti dia lebih landai, ini lebih curam. Yang curam tuh inelastis, yang landai itu elastis. Nah, eh, kalau fiskal, itu harus, IS harus lebih curam. Jadi ini kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang efektif itu dilihat dari slope-nya. Kalau slope-nya lebih curam, IS-nya, maka itu kebijakan fiskal yang paling efektif. Itu dicarinya dari mana slope IS yang paling paling curam dibandingkan semuanya. Sedangkan kalau apa namanya? Kalau yang lebih landai itu buat kebijakan moneter. Seperti itu. Nah, intinya kebijakan fiskal dan moneter itu memang nantinya untuk stabilisasi ekonomi ya, tetapi caranya aja yang berbeda. Ya, kalau moneter tuh lebih menjaga peredaran uang, terus pertumbuhan ekonomi itu dijaga. Kalau fiskal itu lebih kayak masalah pendapatan negara, belanja, lebih ke belanja ya, government expenditure. Itu alasan kenapa IS-nya dia harus lebih curam, seperti itu. Kalau di moneter, IS-nya harus lebih landai. Nah, sekarang ya teman-teman lihat aja dari soal-soal ini, itu kita cari slope-nya. Nah, tapi supaya kita bisa bandingin slope-nya, itu semua harus kita konversi ke dalam Y ya. Jadi kalau misalnya ada 0,25Y, 0,5Y, itu harus dikonversi ke Y dulu. Oke. Nah, saya akan coba, karena ini soal yang cukup teman-teman mungkin agak bingung gimana ya nyari slope. Nah, saya akan ajarkan. Ya, jadi ini saya tuh, nomor 25 itu disuruhnya moneter ya. 25 moneter. Nah, saya akan coba tuliskan satu-satu opsinya dan kita cari slope-nya bareng-bareng ya. A, B, C, D, lalu E. Seperti itu ya. Nah, yang A itu udah dalam Y ya, 200 kurang 2000 I, itu IS-nya. Sedangkan LM-nya, nah LM-nya masih dalam 0,25, 450 plus 4000 I. Nah ini berarti dikali 4, jadi 1800 ditambah berapa? 1800 ditambah 16.000 kan kali 4 ya. 1800 ditambah 16.000 I. Oke. Oh iya, karena IS itu negatif ya, kan IS itu kayak kurva demand. Jadi kita slope-nya kita absolutin ya. Untuk melihat kecuraman itu kita harus, jadi gini, kan ada misalnya ada slope yang min 2 sama 3. Kita harus absolutin supaya kita bisa lihat
kemiringannya gitu. Kan kalau kalau kita nggak, misalnya ada min 4 sama 3. Kalau kita nggak absolutin, seolah-olah 3 itu lebih, slope-nya lebih tinggi daripada min 4. Padahal min 4 itu lebih lebih elastis atau lebih landai daripada si 3. Itu alasan kenapa kita harus mengabsolutkan nilai slope-nya. Nah, ini kalau diabsolutin, oh ya saya tulisin dulu ya semua persamaannya ya. Jadi di sini IS, di sini LM. Oke. Nah, 200 kurang 2000 I, terus ini 1800 plus 16000 I. Nah, yang ini 1200 dikurang 8000 I, 1200 dikurang 8000 I, terus sampingnya itu adalah dalam 0,25 juga 540 plus 2000 I. 540 dikali 4 berarti 2160. 2160 plus 8000 I. Oke, seperti itu. Terus yang opsi C itu eh, ini dikali 4 ya, 640 dikurang 8000 I. Terus LM-nya 400 tambah 100 I. Nah, yang D dikali 2 berarti kan 0,5 ya. 6, 624 kurang 1200 I. Ya. Terus sampingnya itu kali 4, 440 tambah 2400 I. Oke. Yang E kali 2, 640 kurang 800 I. Yang sebelah kanan itu adalah kali 4. Kali 4 sekitar 107 kali 4 itu 428 tambah 6000 I. Nah, teman-teman yang perlu diketahui adalah mencari slope itu berarti kalau slope IS berarti delta IS per delta I. Jadi kita mau lihat bagaimana dampak interest rate terhadap IS. Tapi kalau slope LM itu adalah delta LM dibagi delta I. Seperti itu. Nah, berarti ya udah kita tinggal lihat. Kebetulan ini fungsi linear ya, jadi ya udah kita lihat aja nih. Deltanya ini absolut ya 2000. Lihat aja dari apa bukan? Ya koefisien dari I ya. Koefisiennya berapa? 2000 ini 16.000. Berarti seperti ini. Nah, ini 8.000. Wait. Ini yang B itu. Oh, yang B itu 300 kurang 2000 I. Nggak perlu dikali 4 lagi ya. Nomor 25 kan ya. Ini biarkan dalam 300. Jadi ini 2000. 2000 kurang 8. Ini 8000 lebih besar dari 100. Ini 1200 kurang dari 2400. Ini 800 kurang dari 6000. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hanya ada satu opsi yang menunjukkan bahwa CES itu lebih besar dari LM, atau berarti IS itu lebih landai dari LM, atau berarti kebijakan C itu menunjukkan kebijakan moneter yang paling efektif, karena IS itu lebih besar dari M atau IS lebih landai daripada si LM. Maka nomor 25 jawaban yang benar itu adalah opsi C. Karena pada opsi C, kurva IS itu lebih landai daripada kurva LM, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 27. Nah, kalau nomor 27 itu kebijakan fiskal. Nah, saya akan coba jelaskan, kerjakan karena mungkin ini fotonya buram, jadi di kalian nggak kelihatan.
Nah, intinya kalau kalau tadi kan moneter yang IS lebih besar dari LM kan. Nah, sekarang kita cari yang IS kurang dari LM. Oke. Tapi kita kerjakan dengan lebih cepat ya. Nah, ini Y640 kurang 3200I. LM-nya 400 plus 400I. Berarti 3200 lebih besar dari 400. Nah, ini kan ini malah harusnya moneter. Jadi opsi A itu bisa kita tolak seperti itu. Oke. Nah, sekarang opsi B. Opsi B. Nah, ini kita kaliin 4 aja. 640 kurang 640 kurang 3600i sama dengan dikali 4 juga. Ini 400 100 plus 100 plus 100i jadi 400 plus 400i. Berarti 3600 lebih besar dari 400. Nah, ini berarti IS lebih besar dari LM masih. Ya, atau IS-nya masih lebih landai. Jadi ini juga kita tolak. Karena ini harusnya moneter bukan fiskal. Nah, sekarang yang C. Yang C 175 kurang 300i. Jadi biar gampang kiri IS, kanan LM ya. Nah, LM-nya dikali 4, 155 kali 4 itu 620. Jadi 620 tambah 8000i. Nah, IS-nya slope-nya 300, LM-nya 8000. Nah, ini baru kebijakan fiskal yang efektif. Gitu. Berarti opsi yang benar adalah C. Nah, sekarang kita buktikan bahwa D sama E itu tidak tepat kebijakan fiskal nih. 0,25Y 160 kurang 500I ini dikali 4 jadi 640 dikurang 2000I. Ini 125 plus 1000I. Ini berarti 2000 lebih besar dari 1000 gitu kan. Ini juga harusnya moneter. Nah, sekarang yang terakhir 160 kurang 1500I dengan ini kali 2, 250 plus 1000i. Berarti 1500 lebih besar dari 1000. Nah, ini juga harusnya moneter. Nah, berarti terbukti bahwa opsi C lah yang paling tepat. Karena IS kurang dari LM atau IS lebih curam daripada LM, sehingga kebijakan fiskal itu efektif. Jadi nomor 27 jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang C seperti itu. Oke. Jadi sepertinya penjelasan untuk nomor 25 dan 27 sudah cukup jelas ya. Kalau begitu kita bisa lanjutkan ke pembahasan soal lainnya. Saya lihat dulu nomor berapa ya. Oh, nomor 28 dan 29 aja. Oke, nomor 28 dan 29. Nah, 28 dan 29 ini nggak susah ya. 28 dan 29 tuh nggak susah. Saya izin hapus ini dulu ya biar nggak ganggu. Oke. Nomor 28 dan 29 itu 28 itu kita disuruh mencari kecepatan perputaran uang atau velocity of money, dan yang 29 itu besarnya permintaan akan uang. Oke. Nah, berarti kalau kita nyangkutin money demand dengan velocity of money itu berarti berkaitan dengan ini. Fisher equation. Fisher equation. Bagaimana bentuk persamaannya? Bentuk persamaannya adalah, jadi ini quantity theory of money ya, MV sama dengan P dikali Y. Berarti M itu adalah money supply, jadi uang yang beredar di masyarakat. V itu adalah velocity of money atau kecepatan edar. P itu adalah price level. Y itu adalah agregat output. Nah, teman-teman harus bedakan Y dengan P kali Y. Kalau P ke Y itu mengacu pada nominal GDP. Kan kita tahu ya, definisi GDP itu bisa dihitung dengan agregat demand, agregat supply, atau value added. Nah, kalau pendekatan value added itu kita mengkalikan output dengan harga semua komoditas di domestik, atau sigma
PY atau sigma PQ. Nah, makanya Y, tapi Y sendiri itu bukan GDP, bukan nominal GDP, dia agregat output. Oke. Kalau V itu mengacu pada velocity money, percepatan edar uang. P itu price level ya. Jadi kenaikan P itu menunjukkan adanya inflasi. Kalau M itu money supply, bukan money demand. Oke. Nah, nanti kita juga bisa lihat bahwa apa namanya? Ternyata kan money supply itu juga equals money demand ya di equilibrium. Ini juga penting. Sekalipun ini money supply, tapi ingat identitas money demand sama dengan money supply. Dan ternyata nanti di soal-soal berikutnya kita akan lihat bahwa money demand itu dipengaruhi oleh M1 tambah M2. Jadi ada uang untuk motif transaksi sama uang spekulatif atau berjaga-jaga dan lain sebagainya. Itu masuk ke MD. Nah, sekarang kita kerjakan aja nih. Berarti MV dikali PY. Nah, kita nggak tahu V-nya, tapi kita tahu M-nya. Ya, dibilang bahwa uang beredar itu 150. Jadi M-nya tahu, V-nya nggak tahu. Nah, berarti supaya bisa nyari M, kita harus tahu PY. Ingat PY itu adalah GDP. Nah, di sini itu adalah informasi untuk mencari GDP. Nah, saya akan coba tuliskan di sini ya, nomor 28. Ini kebetulan GDP agregat demand ya, C plus I plus G plus NX. Karena ini kita ada unsur ekspor-impor atau dia itu open economy. Oke. Nah, terus kita lihat bahwa konsumsinya itu sebesar 525. Investmentnya itu sebesar investmentnya 130. Government expenditure-nya 80. Nah, net ekspornya berapa? Kebetulan di sini nggak ada unsur impor, jadi kita asumsikan dia nggak impor sama sekali, cuma ekspor aja, berarti net ekspornya sama dengan 15. Seperti itu, ya. Jadi kayak gitu tuh, nomor 28. Ya, jadi sebenarnya nggak susah. Nah, ternyata kita dapat bahwa GDP sama dengan 750. Berarti P dikali Y itu adalah 750. Ya udah, sekarang kita masukin ke equation MV PY. Nah, di soal dikasih tahu uang yang beredar itu atau money supply-nya 150 gitu. Berarti 150 dikali V sama dengan 750. Maka kita dapat nilai velocity of money sebesar 5. Jadi kecepatan edar uang itu sebesar 5, seperti itu. Oke. Sebenarnya nilai velocity itu mencerminkan seberapa cepat uang itu beredar dari pihak ke satu dan pihak selanjutnya gitu. Oke, jadi kalau velocity of money 5 berarti ada 5 pihak yang terlibat dalam satu transaksi, kurang lebih gitu. Oke. Dan jadi jawabannya yang B ya. Nah, yang teman-teman perlu ketahui juga, ini rumus ini tuh ada bisa kita lihat gitu impact-nya ya. Jadi misalnya nanti teman-teman juga kalau misalnya disuruh mencari dampak velocity agregat output PM tuh harus bisa ya. Pokoknya kalau mau ngelihat dampak biasanya sih analisisnya bisa salah satu di apa? Misalnya kita mau lihat dampak V gitu kan. Berarti dampak V terhadap apa gitu. Berarti kita harus bikin misalnya seperti ini. Ya. Kita mau lihat bagaimana dampak V jika money supply itu tetap. Kalau V-nya naik, velocity of uang money, berarti nominal GDP itu naik misalnya. Ya. Dan seterusnya gitu. Misalnya kalau velocity-nya konstan, money supply naik, berarti nominal GDP naik gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya, jadi gitu. Itu bisa kita analisis. Nah, soal berikutnya itu disuruh mencari besarnya permintaan uang. Ya udah, ingat aja konsep money equilibrium, money demand sama dengan money supply. Tadi kita dapat money supply-nya 150. Ya udah, berarti money demand-nya itu 150. Jadi yang E nomor 29 itu yang E seperti itu. Oke, jadi seperti itu mengerjakan soalnya. Jadi sepertinya belum susah ya. Yang saya bahas dari tadi itu belum menyangkut soal-soal yang susah. Nah, kalau begitu kita udah bahas 8 soal ya. Saya akan coba cari dulu soal mana selanjutnya. Mungkin kita bahas nomor 31 dan 32 ya. Kita ke 31 dan 32 dulu. Oke, 31, 32 sama 33 lah ya sekalian kita paketin. Oke, 31, 32 dan 33. Kita
kita kerjakan nomor 31 dulu. Nah, ini soal multiplier ini juga sering keluar dan angkanya nggak tahu kenapa nggak pernah diubah gitu ya. Nah, ditanya nomor 31 ya, dengan asumsi multiplier bersifat dinamis dan time lag 1 period, dan MPC 0,8 gitu ya. Bagaimana efek multiplier jika dia itu lag-nya itu 3 periode seperti itu. Nah, ini tuh rumusnya adalah ya, nomor 31 itu adalah multiplier itu adalah 1 min kalau lag ya MPC di pangkat N gitu. Ya, jadi K sama dengan 1 min MPC pangkat N. Jadi K sama dengan 1 dikurang 0,8 pangkat 3. Nah, 0,8 pangkat 3 tuh kalau nggak salah dia tuh 0,512 ya. Nah, berarti jawabannya adalah 0,488 atau 48,8%. Jadi nomor 31 opsi yang benar itu adalah jawaban yang B seperti itu. Oke. Jadi nomor berapa? Nomor 31 jawabannya adalah yang B. Nah, selanjutnya kita akan coba kerjakan yang nomor 32. Seperti itu. 32 dan 33. Oke. Jadi rumusnya K sama dengan 1 min MPC pangkat N. Ya. Nah, sekarang yang nomor 32. 32 itu masih berkaitan dengan multiplier, tapi pengerjaannya itu berbeda. Oke. Nah, pengeluaran pemerintah naik sebesar $20 dalam perekonomian yang berada pada kondisi penggunaan tenaga kerja penuh. Tingkat pendapatan saat ini adalah sebesar 500, MPC 0,5. Pajak tidak dikaitkan dengan pendapatan. Berapa kenaikan pajak yang diperlukan untuk mempertahankan stabilitas harga? Nah, ini berarti teman-teman mesti tahu rumus multiplier. Atau lebih tepatnya kayak kita mengaplikasikan konsep diferensial ya untuk jadi kita mengetahui bagaimana dampak salah satu komponen GDP terhadap GDP itu sendiri gitu. Nah, saya akan jelaskan teorinya biar teman-teman ngerti, jangan cuma asal hafal rumus ya. Jadi GDP itu rumusnya apa? C. Jadi kita berangkat dari suatu rumus ya. Y sama dengan, kita asumsikan close ekonomi dulu lah ya biar simple. Kita asumsikan close ekonomi. Y sama dengan C plus I plus G. Atau langsung aja lah, close ekonomi dulu aja nggak apa-apa. Nah, C itu adalah fungsi dari C0 ditambah MPC kali YD, nah, I plus G. Biar gampang seperti ini. Nah, berarti Y sama dengan C0 ditambah MPC dikali Y min tax, kan YD itu Y min tax, ditambah I tambah G, seperti itu. Nah, berarti Y sama dengan C0 ditambah MPC kali Y, ditambah MPC kali T, ditambah I, ditambah G, seperti itu. Nah, sekarang kita coba selesaikan, jadi Y-nya kita pindah ke ruas kiri, maka Y dikurang MPC kali Y sama dengan C0. Oh, ini bukan plus ya, min MPC kali T ya, jadi bentar. Ini adalah min MPC kali T gitu ya. Berarti C0 dikurang MPC kali T ditambah I ditambah G, seperti itu. Nah, Y dikurang MPC kali Y itu bisa kita singkat jadi Y dikali 1 min MPC sama dengan C0 min MPC kali T ditambah I ditambah G, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa dapat rumus Y sama dengan, nah ini kan mau kita hilangin, jadi harus dikali 1/1 min MPC. Nah, kalau sisi kiri dikali 1/1 min MPC, sisi kanan dikali 1/1 min MPC. Jadi Y sama dengan 1/1 min MPC dikali C0 dikurang MPC kali T ditambah I ditambah G. Berarti, nah sekarang kita mau lihat bagaimana dampak pajak terhadap tax. Pertama, dampak pajak terhadap government expenditure.
Terus kita mau lihat bagaimana dampak pajak terhadap teks. Ya, nah, dampak pajak terhadap government expenditure berarti delta Y per delta G. Ya udah turunan Y terhadap G. Nah, ini mesti nonton konsep diferensial ya kalau nggak bisa turunan. Ingat ya, turunan U kali V. U aksen V plus UV aksen. Ya kan? Ini turunin terhadap G itu 0. Berarti U aksen V udah pasti 0. Nah, sekarang UV aksen U-nya 1 per 1 min MPC. Nah, ini diturunin terhadap G hasilnya apa? Ini 0, ini 0, ini 0, ini turunin terhadap G hasilnya 1. Jadi 1 per 1 min MPC kali 1. Hasilnya apa? Hasilnya ini. 1 per 1 min MPC. Jadi dari situ asal-usulnya. Rumus delta Y per delta G itu adalah 1 per 1 min MPC. Nah, kalau delta Y per delta T gimana? Delta Y per delta T itu berarti kayak tadi, U aksen V ini 0, berarti UV aksen 1 per 1 min MPC. Nah, dikali ini diturunkan terhadap T. Ini turunkan terhadap T0, ini diturunin terhadap T, hasilnya apa? Min MPC. Ini turunin terhadap T0, ini turunin terhadap T juga 0. Makanya kita dapat rumus ini. Delta Y per delta T itu adalah min MPC per MPS. Karena tadi teman-teman udah tahu kan kalau MPC plus MPS sama dengan 1. Maka MPS sama dengan 1 min MPC gitu. Oke. Nah, ini juga bisa kita bikin jadi 1 per MPS atau MPS inverse sama aja. Oke. Sampai sini MPS inverse ya. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita balik ke soal. Dibilang, kita lihatnya jadi dibilang bahwa pengeluaran pemerintah tuh naik 20 rupiah. Dan MPC berarti kan pakai rumus ini delta Y per delta G sama dengan 1 per 1 min MPC. Nah, pengeluaran pemerintah itu naik 40 rupiah. 20 rupiah, sorry. Pengeluaran pemerintah naik 20 rupiah. Nah, pertanyaannya berapa sih kenaikan pajak yang diperlukan guna mempertahankan stabilitas harga? Nah, sebelum kita masuk ke pajak, kita harus lihat dampak pendapatannya itu harus berapa supaya si pendapatannya stabil. Nah, berarti kita mau cari delta Y. MPC-nya tahu nggak? Tahu. Tahu. Berapa MPC-nya? 0,5. 1 kurang 0,5 itu 0,5. Nah, 1 per 0,5 itu sama dengan 2. Nah, delta Y per 20 adalah 2. Berarti 20 kali 2 itu adalah delta Y. Maka delta Y-nya dapat 40. Nah, baru kita kaitin sama rumus pajak yang delta Y per delta T. Nah, delta Y per delta T itu ini rumusnya. Min MPC per MPS atau 1 min MPC. Oke. Nah, MPS-nya 0,5, min MPC min 0,5. Tadi dibilang bahwa delta Y-nya harus sebesar 40. Nah, sekarang kita mencari delta T. Ya, logika aja. Kalau ini kan hasilnya minus 1 ya. 40 dibagi berapa supaya minus 1? Jawabannya harus minus 40. Berarti, untuk menjaga stabilitas harga atau supaya GDP itu tidak berubah, supaya itu berarti dengan adanya peningkatan government expenditure sebesar 20, maka pajak harus sorry. Bentar. Bentar ya. Pajak harus dinaikkan. Bentar, RK-nya ada yang salah deh. Belanja pemerintah naik 20. Iya kan belanja pemerintah naik 20. Delta Y-nya 40.
Ya intinya si pajaknya itu harus bukan harus diturunkan, harusnya dinaikkan ya. Tapi kenapa minus ya? Bentar, saya coba cari tahu dulu. Kalau dari rumus tadi udah bener ya, min MPC per MPS. Bentar. Oh gini clue-nya. Kalau government expenditure naik 20, itu menyebabkan si delta Y 40. Nah, intinya supaya kondisinya jadi mula-mula, kita kan mau supaya delta Y 0, maka ini sebenarnya harusnya minus 40 gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Nah, gini-gini. Kan Y sama dengan C plus I plus G. Kan kita mau GDP konstan kan, berarti kalau government expenditure naik, Y itu supaya konstan, itu intinya Y itu harus turun. Nah, diturunkannya dari si unsur konsumsinya ini tadi, yang ada unsur pajak. Nah, logikanya si delta Y-nya itu mesti min 40 gitu kan. Nah, berarti di sininya min 40 dan di sininya plus 40. Nah, berarti di sini bilang bahwa untuk menjaga stabilitas harga atau supaya GDP nggak berubah, pajak itu harus dinaikkan 40. Tujuannya apa? Kan tadi, government expenditure naik, tapi kita mau supaya si ini itu konstan. Berarti logikanya adalah kalau ada salah satu yang naik, berarti salah satu komponen itu harus turun, dan yang bisa diturunkan itu konsumsi. Berarti konsumsi itu harus ditekan. Karena gini, kalau kalau Y udah naik 20, maka supaya dia konstan, supaya nggak berubah, dia harus dikurangi 20 lagi kan. Nah, ngurangin 20 dari mana? Dari konsumsi. Gitu. Nah, konsumsi gimana cara nguranginnya? Kan MPC nggak mungkin berubah dong. MPC kan sesuai dengan preferensi konsumen kan. Nah, berarti langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menaikkan pajak sebesar 40. Jadi jawaban yang benar 32 itu adalah C, yaitu 40. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang soal terakhir yang nomor 33 ya. Nah, nomor 33, soalnya mirip, tapi bedanya dia ada marginal propensity to import. Nah, berarti ini kurang lebih bentuk persamaannya itu bukan close economy, tapi open economy. Ya, jadi kurang lebih nanti itu dia apa namanya ditambah ada unsur tambahan ini net export atau ekspor kurang impor gitu ya. Soalnya di soal ini ada marginal propensity to import. Nah, jadi nanti kurang lebih persamaannya itu ada plus ekspor kurang impor. Nah, nanti di apa namanya di rantainya ini nanti ada min MPZ dikali Z, di mana Z itu adalah impor. Ya, jadi nanti di sininya ada min MPZ kali Z gitu. Nah, makanya intinya itu kita dapat formula jadi seperti ini. Jadi formulanya adalah delta Y per delta G itu menjadi 1 per 1 min MPC. Nah, ini kan rumus mula-mula. Nah, sekarang ditambah dengan ini. Marginal propensity to import. Pembuktiannya ya pakai matematis tadi aja sih. Gitu. Marginal propensity to import. Nah, kenapa marginal propensity to import? Logikanya gini. Kan sebenarnya delta Y per delta G itu adalah 1 per MPS. Ingat, lawannya konsumsi itu saving. Jadi, karena 1 min MPC itu MPS. Nah, berarti logikanya kalau, kan gini, yang menambah GDP bertambah, kalau konsumsinya bertambah. Nah, yang jadi multiplier itu bawahnya adalah marginal propensity lawannya saving. Nah, berarti sama, GDP itu bakal meningkat kalau ekspornya naik. Nah, ekspor itu pasangannya marginal propensity to export. Nah, berarti lawannya ekspor itu marginal propensity to import. Nah, makanya kalau open economy, rumus multipliernya ditambahin MPZ atau marginal propensity to import. Itu saya ngajarinnya intuisi aja lah, cepet, karena kalau masukin ke matematisnya nanti lama lagi. Nah, intinya rumusnya jadi seperti ini, delta Y per delta G sama dengan 1 per MPS plus MPZ. Nah, ya udah dimasukin aja ke soal. Dibilang bahwa kalau tenaga kerja penuh, itu intinya kalau full employed, itu GDP 600. Nah, sekarang pendapatan 550. Berarti logikanya si pemerintah itu untuk mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, itu GDP-nya harus jadi 600 atau delta Y harus 50. Nah, dari sini berangkatnya nih. Berarti delta Y-nya 50, delta G-nya yang mau kita cari,
gitu. Nah, MPS-nya berapa? Nah, dibilang MPC-nya 0,9, berarti MPS-nya itu 0,1. MPZ-nya itu 0,1. Nah, berarti 0,1 tambah 0,1 hasilnya adalah 0,2. Nah, 1 dibagi 0,2 itu hasilnya 5. Nah, 50 dibagi berapa supaya 5? Jawabannya harus plus 10. Berarti kesimpulannya adalah supaya GDP yang dari 550 ini bisa ke 600 atau dengan kata lain suatu negara itu mencapai full employed atau menggunakan seluruh potensial outputnya untuk masuk ke value added, maka GDP itu harus naik. Nah, tadi komponen GDP AD kan C plus I plus G plus NX kan. Nah, kita mau maininnya dari government expenditure. Nah, ternyata government expenditure-nya itu harus dinaikkan sebesar untuk menaikkan GDP 50, karena multiplier-nya 5, berarti kan logikanya 5 dikali sesuatu jadi 50. Nah, sesuatu itu adalah 10. Jadi, government expenditure itu harus naik 10 rupiah supaya GDP itu bisa naik dari 50 ke 600 atau dia mencapai full employed. Ya, jadi jawaban nomor 33 itu adalah A. Seperti itu.